Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prafa Sauli dengan NIM 2022 1143. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas sistem kontrol digital dan optimal yang dimana di sini kita diberi tugas untuk eh, meresmikan yaitu desain kontrol digital dengan metode RST beserta contoh kasusnya. Oke, next. Nah, di sini ada pendahuluan yang dimana desain kontrol digital bertujuan untuk menciptakan sistem kendali tertutup yang stabil, responsif, dan sesuai dengan kriteria performasi yang diinginkan. Salah satu pendekatan desain modern yang banyak digunakan adalah metode RST. Metode ini termasuk dalam desain berbasis tempat kutub atau pole placement dan memanfaatkan bentuk parametrik dari pengontrol diskrit untuk menentukan koefisien dari tiga buah polinomial, yaitu RST. Nah, lalu di sini ada konsep dasar metode RST, yang dimana metode RST adalah pendekatan desain kontrol, pendekatan desain kontrol yang kontrol digital yang bekerja pada struktur kontrol umpan maju dan umpan balik. Dalam sistem ini, R berfungsi sebagai filter umpan balik, lalu S itu berfungsi sebagai filter controller dalam jalur kesalahan, lalu T itu digunakan untuk membentuk respon sistem terhadap referensi tujuan dari desain referensi. Lalu tujuan dari desain ini yaitu untuk menetapkan karakteristik respon sistem tertutup melalui penempatan akar karakteristik yang diinginkan atau di insert pulse. Lalu kita lanjut ke struktur sistem RST. Jadi dasar sistem dasar sis- struktur dasar sistem kontrol dengan metode RST itu terdiri dari plan yang dipresentasikan oleh fungsi diskrit yaitu GZ, B, BZ per AZ. Kita bisa lihat di gambar struktur ini di bagian plan. Nah, lalu yaitu dikendalikan oleh controller. Jadi di samping plan sebelah kiri planning net itu terdapat controller. Controller. Lalu fungsi alih diskritnya itu sebagai berikut. Nah, eh, struktur ini itu memastikan bahwa sinyal kontrol itu tidak hanya mempertimbangkan error, tetapi juga referensi langsung serta kondisi keluaran saat ini, menjadikannya fleksibel dan presisi dalam pengendalian. Lalu ada prosedur untuk desain RST. Jadi di sini juga terdapat prosedur atau syarat yang diperlukan untuk desain RST, yang dimana kita itu menentukan model sistem dalam domain Z. Lalu kita tentukan bentuk karakteristik tertutup yang diinginkan. Yang ketiga itu kita susun persamaan dio, di, dio, diopantin, dipentin. Nah, yang terakhir itu, yang keempat itu kita hitung koefisien R, S dari persamaan pentingnya. Lalu yang terakhir itu kita tentukan T untuk tracking terhadap referensi. Lalu di sini ada contoh kasus yang dimana saya mengambil pada kontrol posisi motor DC. Misalkan di sini kita memiliki sistem motor DC dengan fungsi anti diskritnya ini sebagai berikut, yaitu GZ 0,02Z tambah 0,025 per Z kuadrat kurang 7,72Z tambah 72. Nah, di sini kita ingin merancang kontroler RST agar sistem tertutup memiliki karakteristik dengan overshoot rendah dan waktu pemulihan cepat. Pertama, kita menentukan bentuknya. Nah, dari AC A- dari ACZ yaitu spesifikasi waktu naik dan redaman yang kita inginkan. Kemudian kita gunakan persamaan diopentin untuk memperoleh R dan S. Setelah itu kita tentukan T agar sistem dapat mengikuti sinyal referensi dengan baik. Lalu kelebihan dari metode RST ini yaitu
Metode RST memiliki kelebihan utama pada fleksibilitas desain, yaitu desainer dapat mengatur karakteristik transient dan steady state secara independen. Selain itu, metode ini sangat cocok untuk sistem diskrit karena secara langsung bekerja dalam domain Z dan mudah diimplementasikan secara digital melalui microcontroller atau DSP. Nah, keterkaitannya dengan buku Philips yang pernah yang Pak Bayu Aji pernah kirimkan, yaitu dengan judul buku eh, Digital Controllers, System Analysis and Design oleh Philips et al. Yaitu pembahasan tentang desain pengendalian berbasis full assignment segment terhadap terdapat dalam bab 9. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di buku yaitu pada bab 9, yaitu buku ini itu menyajikan prosedur lengkap perancangan mengenai penggunaan metode state space maupun transfer function yang menjadi dasar pendekatan metode RST. Itu khususnya pada persamaan Diopantin dan struktur feedback digunakan dalam pendekatan yang sejalan dengan prinsip metode RST meskipun tidak disebut secara eksplisit eksplisit sebagai RST. Nah, kesimpulannya di sini metode RST merupakan pendekatan yang powerful dalam desain sistem controller digital karena mampu mengakomodasi berbagai spesifikasi desain dan mudah diimplementasikan. Kemudian, penyusunan persamaan Diopantin ini dan menggunakan filter T dalam sistem terdapat terdapat mencapai performa yang optimal baik dalam respon transient maupun steady state. Oke, mungkin sekian dari penjelasan pemaparan mengenai resume sistem kontrol digital dan optimal, yaitu resume desain kontrol digital dengan metode RST beserta contoh kasusnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.